بكتاب رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana bini'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bi'ilmi wa zayyinni bi'ilmi wa akrimni bittaqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fadilatul mukarram wal muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Umar Barokba Walim Panhan, Walim dia, Pak Poi, Pak Rahimin, menjadi kawan-kawan Pak Haji Yudi, serta seluruh aulad dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memperjumpakan kita di majelis kita ini, majelis Habibi Muhammad, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini, saudara kita yang lagi sakit, orang tua kita yang lagi sakit, diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan sholawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Yuna wa Nabi Yukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ikhwan jami'an rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fawaidul Mukhtarah Majmu' Kalam wal Bayan daripada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sabit hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada bab iktsarus salihin minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang soleh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemarin kita sudah bahas tentang fadilah salawat, keutamaan, keistimewaan daripada salawat Nabi. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana orang-orang soleh, para ulama kita, para salaf kita di dalam mereka salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita termotivasi, supaya kita terdorong, punya semangat untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ba'duhum waraduhu fi kulli yaumin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina alfan. Ya, sebagian ulama itu mewiridkan salawat Nabi setiap hari berapa? Arba'ina alfan, 40.000. 40.000. Ya, 40.000 kali salawat fil yaum, sehari. Wa ba'duhum sab'ina alfan. Kemudian ada pula 70.000 au mi'ati alfan, atau 100.000. 100.000, ya, sehari 100.000. Wah, ya Rabb, hebat ya. Mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya kemudahan, kelezatan di dalam melakukan hal itu. Kalau tidak lezat, tidak mungkin dengan jumlah yang begitu luar biasa. Kita itu kan kalau sudah lezat berlebih-lebihan kan. Ya, dalam makan kalau lezat itu biasanya makan sepiring jadi 3 piring. Ya, lemak, ya kan? Itu. Ya, itu kita baru tarafnya taraf apa? Makan. Nah, orang-orang soleh ini lezatnya tadi tidak kepada hal yang materi tadi, ya, kepada apa? Lezatnya dengan spiritualnya, dengan ibadahnya. Mereka sehari 40.000, sehari 70.000, sehari 100.000. Wa kasratuha turasul ijtima'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pula daripada ulama-ulama itu mendapatkan satu kenikmatan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma fin naumi wa imma fi yaqarati, baik itu dalam keadaan tidur atau terjaga. Ya, dengan sebab sholawatnya tadi, dan sholawat dilakukan itu oleh karena lezatnya dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka diberikan oleh Allah satu kenikmatan berjumpa mereka itu dengan Nabi, baik itu secara tidur. Umum kan kalau tidur itu ya, umum. Ya, berapa banyak kita baca biografi orang-orang soleh itu menyebutkan mereka berjumpa Nabi dengan saat dalam keadaan tertidur. Nah, yang kalau ya Allah ini kan banyak menjadi pertentangan orang. Oh, Nabi kan sudah meninggal, padahal itu terserahlah. Mau yakin juga tidak masalah, tak yakin juga tidak masalah, tidak ada konsekuensi. Ya, tapi dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelasnya menjadi hubungan kuat kita kepada Nabi. Ya, kalau sholawatnya cuma sholat wajib pula, ya, ditambah sholat sunnahnya yang ngitung-ngitung kan duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, gitu ya.
minta duit banyak, gitu kan. Minta duit banyak, sholat tahajudnya 2 rakaat, tapi tidak salah-salah doanya tadi minta duit sebanyak-banyaknya. Ya, itu jauhnya memang gitu itu. Ya, jauh. Kita masih mutari urusan dunia. Sedangkan orang-orang soleh itu bukan lagi urusan dunia. Nah, itu kadang-kadang hal-hal yang mereka dapatkan itu tidak bisa kita tangkap. Ngapa? Kita masih berkisar masalah dunia. Sedangkan mereka tidak lagi dengan persoalan itu. Jadi kita buatlah program dalam sehari itu berapa. Ya memang perlu konsisten. Ya konsisten itu perlu konsisten untuk bisa mencapai lezatnya kita dengan ibadah itu. Perjuangannya luar biasa. Ya, dengan sholawat ini kalau kita tidak konsisten, ya, berat. Ya, misalkan sehari 10 ya, nanti sudah meningkat 10 naik lagi. Ya, kemudian 100 didawamkan. Nah, Nabi belum bisa dawamnya itu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ya, karena memang perlu perjuangan. Kita perjuangan tadi dengan sebab melawan nafsu. Setelah melawan nafsu itu akan terbiasa, maka dengan terbiasa mendapatkan kelezatan. Kalau sudah lezat tadi, ada sesuatu perasaan yang hilang dari diri bila tidak melakukan hal yang sudah terbiasa kita lakukan. Misalkan dalam sehari itu lupa atau lewat salawat Nabi itu 100 kali, ada rasa menyesal, ya, ada rasa sedih. Nah, ini satu tanda yang positif itu. Ya, tanda baik, alamatul khair kalau kita mendapatkan hal seperti itu. Nah, sebelum sampai kepada hal itu perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya perjuangan. Kemudian selanjutnya min auradil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban al-Yaumiyah, adalah daripada wiridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban. Ya, wirid itu adalah suatu amalan yang dilakukan secara rutin. Ya, satu amalan yang dilakukan secara rutin. Kalau dia misalkan rutin baca Quran itu istiqomah pada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, maka itu menjadi disebut dengan wirid. Ya. Kemudian dia tekun dan istiqomah dengan bacaan sholawat, maka tidak pernah dia tinggalkan perkara itu, disebut itu adalah wirid. Maka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban itu punya amalan harian. Apa amalan hariannya? Qira'atu dalailul khairat, baca dalail. Nah, kitab yang terdapat di dalam kitab ini kumpulan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalailul khairat ini adalah dikumpulkan oleh seorang ulama besar yang bermazhab Maliki, ya, dari Maroko sana, yang bernama Imam Jazuli rahimahullah taala, wafatnya 870 Hijriah. Ya, beliau ini seorang ulama hadis, ya, ahli fikih mazhab Maliki sekaligus sufi. Nah, di sufi itu bukannya bengak-bengak. Ya, sufi itu bukannya amalkan sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Wah, orang berilmu, ahli hadis. Ya, seperti Imam Jazuli ini, ya, seorang ahli hadis, kemudian ya ahli fikih dari mazhab Maliki. Jadi ada cerita beliau ini menulis daripada dalailul khairat ini. Pada satu ketika beliau mau wudu, ya, mau wudu di satu sumur, tapi embernya udah ganti, nyari ember, sedangkan banyunya jauh di bawah, ya kan susah jadinya. Kemudian datanglah seorang anak perempuan kecil, ya,
seorang anak perempuan kecil yang meludahi sehingga Imam Jazuli bisa wudhu. Imam Jazuli bisa wudhu. Akhirnya bertanya Imam Jazuli, apa hal yang kau lakukan sehingga mendapatkan keistimewaan seperti ini, diludahi seumurnya. Nah ini namanya karomah. Maka anak perempuan ini ngomong, karena sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hari itu Imam Jazuli mendapatkan pencerahan, penyadaran. Akhirnya beliau melakukan uzlah selama 14 tahun. 14 tahun sambil juga beliau mengarang, mengumpulkan sholawat yang beliau namakan Dalailul Khairat. 14 tahun mengasingkan diri. 14 tahun beliau fokus dengan ibadah, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah sebuah karya kumpulan salawat, pujian dan doa-doa yang dinamakan Dalailul Khairat. Ini banyak diamalkan oleh ulama kita. Dan ini kita terkenal di seantero dunia, dan orang-orang soleh, para ulama-ulama kita banyak mengamalkan Dalailul Khairat ini, yang dijadikan amalan harian. Di antara khasiatnya itu penjagaan, di antara khasiatnya itu qabul daripada hajat-hajatnya, dan intinya dalam Dalailul Khairat itu adalah salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban ini kulla yaumin khamsa marrat kana yaqra'uha ba'da kulli faridatin bi ajma'iha. Mengkhatamkan Dalailul Khairat itu seharinya 5 kali. Mengkhatamkan mengkhatamkan baca Dalailul Khairat itu 5 kali sehari, selesai daripada sholat wajib. Selesai sholat wajib baca Dalailul Khairat, selesai sholat wajib baca Dalailul Khairat. Jadi seharinya itu 5 kali beliau mengkhatamkan Dalailul Khairat. Kemudian qalu inna syaikhana Sultana bint Ali Az-Zabidi lazimatu dzikral Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan ada seorang waliullah, perempuan ini, Syekhah Sultana bint Ali Az-Zabidi, yang melazimkan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasarat talhaju bih, sampailah salawat itu menjadi hal yang menyenangkan baginya. Nah ini, jadi salawat itu sudah menjadi hal yang menyenangkan baginya. Talhat itu apa? Uli'at bihi, barat alaihi wa'tadathu. Jadi yang disebut dengan talhat itu adalah uli'at bih, yang dia suka melakukannya. Kemudian barat akun mengamalkannya, wa'tadathu dan terbiasa. Nah ini, dicapai menjadikan amalan-amalan baik itu menjadi hal yang kita sukai. Setelah suka, tekun melakukannya. Setelahnya apa? Terbiasa. Jadi setelah terbiasa itu kan spontan dia melakukan itu. Jadi adalah Syekhah Sultanah bint Ali Az-Zabidi ini, salawat Nabi itu menjadi hal yang beliau sukai. Kemudian beliau tekun melakukannya dan terbiasa. Nah, kita lakukan nih tekniknya ini. Salawat Nabi itu cak mana caranya kita senang salawat.
kemudian tekun, artinya dia dilakukan secara rutin, kemudian terbiasa, jadi spontan, ya, spontan dalam keadaan apapun, ya senantiasa dia tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya itu karena dia sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Hatta wassalat bisababihi ila maqami syarif, karena beliau ini punya amalan sholawat Nabi yang menjadi kegemaran baginya, maka beliau mendapatkan makom yang mulia, wa huwa maqamul mukalamati, yaitu makom mana beliau bisa merasakan langsung daripada ilham, ya, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu langsung kontak, ya, petunjuk Allah itu langsung bisa ditangkap, dipahami, dan seakan-akan adanya sebuah dialog antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita, ya, lah diingatkan macam-macam masih baik, keras kepala, jok sakit, ya masih baik, gawe tidak benar, jok gawe ini masih baik kita. Ya kalau orang-orang soleh, enggak dikasih satu peringatan saja, itu sudah menjadi apa? Perasaan yang beliau bisa tangkap. Nah, ini apalagi yang mukalamah ini, ya langsung merasakan apa getaran-getaran, ya apa namanya, kemudian rasa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu ya menerima dan bisa ya seakan-akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasami'atin nida minal hati, maka pada satu ketika beliau itu mendengar suara, ya suara dari Allah Subhanahu wa taala, ya dialognya tadi, ya perasaannya tadi dengan ilham yang dia dapatkan tadi, kemudian bisa melakukan sebuah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakullaha fi sirriha, maka berkatalah beliau, ya di dalam rahasianya tadi, ya sultanah, wahai sultanah, utlubi ma turidin, mintalah kepada aku apa yang kamu maui, ya. Farahalat ila qasam ila inda Syekh Muhammad bin Hakam Baqusir wa akhbartuhu bidzalika. Akhirnya beliau ini berkunjung ke rumah seorang syekh yang bernama Muhammad bin Hakam Baqusir wa akhbartuhu bidzalika, dan menceritakan pengalamannya tadi, pengalaman spiritualnya tadi kepada Syekh Muhammad Baqusir. Wa qalat lahu abghi ratbatan azimatan laisa fawqaha syai'un minal maratib. Saya berharap dengan satu kedudukan yang tidak ada lebih tinggi daripada kedudukan itu. Faqala laha, maka Syekh Muhammad Baqusir berkata, in ra'yatal Habib sallallahu alaihi wasallam yaqadatan ma fawqaha syai'un minal maratib. Sekiranya kamu bisa melihat Nabi secara nyata, maka tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada perkara itu. Faqalat, maka akhirnya beliau minta kepada Allah, ya Rabb abghil ijtima'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan fa'ataha Allahu dzalik. Maka Allah mengabulkan permintaannya tadi, ya Allah berikan kepadaku satu karunia bisa berkumpul dengan Nabi secara nyata. Ini kan susah kita tangkap ini, ya susah kita tangkap, susah kita pahami, karena kita masih urusannya
dunia. Kalau misalkan dengan salawat tadi, ya, bakal dapat duit banyak, saya dah, Pak Boy. Walai, salawat Nabi, insya Allah proyeknya lancar. Salawat, tahu-tahu dipanggil, ya Pak Boy, ada proyek 1 miliar. Alhamdulillah berkat salawat. Nah, apa yakin? Itu kan kita, ya, itu kita itu. Ya, tapi kalau disodorkan dengan perkara ini, berkumpul dengan Nabi secara nyata, susah kita nangkepnya. Ya, karena kita masih materi, aman dapat proyek 1 miliar yakin. Ya, yang namanya berkumpul dengan Nabi secara yaqadhah tidak yakin. Nabi sudah meninggal, tak hadir lagi bersama kita. Ya, beda lah ninggal Nabi dengan kamu, ya. Ya Riz, ya. Kalau ninggal Nabi itu kan, ya, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu Abu Yasin Muhammad ceritakan dalam Mafahim itu. Ya, janganlah kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu amwat, macam wong mati biasa. Bal ahya, akan tetapi hidup daripada barzahiyah, dan itu terserah Allah. Dan Allah menyerahkan dengan orang yang tidak punya urusan dengan perkara-perkara macam kita yang punya urusan banyak dosa, korupsi, segala macam, itu kan banyak persoalan pertanggungjawabannya di alam akhirat. Maka juga dikaitkan dengan hadis al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min. Ya, dunia itu penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Dunia, makna mukhalafah sebalik daripada kalimat ini apa? Akhirat itu apa artinya? Akhirat itu adalah jannatul mu'min wa sijnul kafir, surganya orang beriman, penjaranya bagi orang kafir. Itu kan maknanya. Maka jangan dibatas-batasi dengan pengetahuan kita, dengan pemahaman kita yang mana Allah itu maha kuasa. Ya. Nah, jadi kalau dihadapkan dengan masalah yang Allah ini berjumpa dengan Nabi secara nyata kan kita susah. Nah, jadi balik-balik lagi, percaya tidak percaya ya diserahkan dengan ke pribadi. Ya. Yang paling penting apa? Motivasinya itu sajalah. Motivasinya kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebab dengan salawat itu akan mendapatkan keistimewaan, ya, keistimewaan. Hatta innahu ya'ti ilaiha, sesungguhnya banyak orang yang kemudian datang kepadanya, allati min ahli asriha wa yaqul laha, yang berkata orang-orang itu yang datang kepada beliau, qulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dan seperti ini. Wa ya'ti ilaiha, ya, dan kemudian wa ya'ti ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, Nabi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tukhbiruhu bidzalik, dan mengabarkan hal itu. Wa yaqulaha, Nabi berkata kepadanya, qulilahu yaf'alu kaza au la yaf'alu, maka Nabi mengatakan lakukan ini dan jangan lakukan ini. Ya. Jadi ini adalah maqam kedudukan. Saya mau yang kiai jauh yang baru wafat. Kiai Thaifur itu. Ya, Kiai Thaifur itu nunjuki sumur di di Mekah itu, di Rusaifah, ya, pondoknya Abu Jahal itu dengan mimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang nunjukinya. Sini buat sumur. Akhirnya digalilah sumur itu dan ketemu banyunya luar biasa banyak. Ya, sampai Kiai Thaifur itu rahimahullah taala itu pernah, ya, mimpi ketemu Nabi lagi tidur di pucuk ranjang. Ya, oh enak Thaifur sekarang, ya, sudah tidur di pucuk
pucuk ranjang. Akhirnya semenjak itu beliau tidak pernah tidur lagi di pucuk ranjang. Tidurnya di lantai, pakai apa tikar atau apa, ya, karena diomongin oleh Nabi, kok itu sudah enak sekarang. Itu orang-orang soleh mendapatkan makom yang luar biasa. Mereka kalau ada buat apa, ada apa itu Nabi langsung yang ngomong, Nabi langsung yang menasihati. Ini kan makom. Dan kita lihat Kiai Thaifur itu luar biasa, orangnya mukhlis, ya, orangnya tawadhu, orangnya apa? Ya, salawat Nabi ini tidak pernah tinggal. Kalau dengar nama Nabi itu langsung nangis. Ya, itu halnya. Kalau kita tidak disebutkan nama Nabi, kita tidak tahu gitu. Jauhnian gitu. Ya, jauhnian makin milo-milo puluh khurafat. Iyalah kau. Nama Nabi disebut beda katik sirnya, ada katik deret-deretnya. Ya, khurafat puluh. Nah, sudahlah, ya. Balik lagi urusan masing-masing. Nak percaya, ayo. Nak percaya, ayo. Sudah. Ya, yang penting apa? Sepakatnya kita banyak sholawat. Dah, itu dah. Ya, sepakatnya kita banyak sholawat. Yang nak moncer proyeknya baca sholawat. Yang nak punya anak soleh baca sholawat. Yang nak urusan baik banyaklah baca sholawat. Tapi ada juga harapan terakhir kita, moga-moga salawat itu menjadikan kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga senantiasa hidup dengan bimbingan Nabi, dengan melakukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa syifa, ya, untuk saudara kita, keluarga kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Baca doanya, Fatihah syifatnya kepada Habib Abdul Rahman. Yang pertama untuk Pak Abdul Karim, ya, orang tua daripada Haji Apek atau Pak Wali Kota kita yang lagi dirawat juga. Kemudian kakak ipar daripada Maulid Imam yang bernama Ma'alguna bin Muhammad Rum yang sekarang ini lagi dirawat di rumah sakit. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena syaratul ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya syafi ishfi anta syafi sifaan ajilan la yuqaddiru saqama wa la alama. Ya syafi ishfi anta syafi sifaan ajilan la yuqaddiru saqama wa la alama. Ya syafi ishfi anta syafi sifaan ajilan la yuqaddiru saqama wa la alama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Please.